Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi kita hari ini akan membahas tentang beberapa soal. Kita membahas soal yang pertama, yaitu soalnya, diketahui dua buah titik C dan D dengan koordinat masing-masing titik berturut-turut adalah 4,-5 dan 5,7. Yang ditanyakan, tentukan jarak kedua titik tersebut. Pertama, kita menggunakan GeoGebra. Saya menggunakan GeoGebra. Untuk koordinat titiknya. Titik C tadi 4,-5. Sini 4. Kemudian Y-nya -5. Jadi titik C 4,-5. Kemudian titik D 5,7. Lima koma tujuh. Ini 5, kemudian 7 titiknya di sini. Jadi titik D untuk mencari jarak C ke D, kita hubungkan dulu titik C dan titik D. D ke titik sini. Kita tambah satu titik lagi, titik sini ke sini. Jadi, menggunakan teorema Pythagoras, mencari titik C ke D adalah ini berapa? 1. Jadi sini 1/2 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi panjang CD sama dengan akar 1/2 ditambah 12/2. Hasilnya, panjang CD sama dengan akar 1 ditambah 144 sama dengan akar 145. Jadi jaraknya akar 145. Itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, diketahui titik A 5,2, titik B 7,-1, titik M 9,2, dan titik N 7,5 terletak pada koordinat Kartesius. Yang ditanyakan, yang A, bangun apa yang terbentuk dari koordinat tersebut? Yang kedua, berapakah luasnya? Jadi langkah pertama, kita buat titiknya dulu. Titik A tadi 5,2, X-nya 5, Y-nya 2. Ini letaknya. Kemudian titik B tadi 7, X-nya 7, Y-nya -1. Nih. Kemudian titik M 9,2. 9,2. X-nya 9, Y-nya 2. Di sini. Tadi titik M
Kemudian yang terakhir titik N 7,5. X-nya 7, Y-nya 5. Ini letaknya. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya. Titik A kita hubungkan dengan B, titik B dan hubungkan dengan titik M, M kita hubungkan dengan N, N kita hubungkan dengan A. Maka gambarnya adalah belah ketupat. Kenapa belah ketupat? Karena panjang A ke B sama dengan panjang B ke M sama dengan panjang M ke N sama dengan panjang N ke A. Jadi gambarnya belah ketupat, bukan layang-layang. Kalau layang-layang seperti ini bentuknya. Nih, kalau layang-layang seperti ini bentuknya atau seperti ini. Kalau seperti ini bentuknya namanya belah ketupat. Kemudian, rumus untuk luas belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonalnya yaitu dari A ke M. Ini berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Diagonal 1-nya 4. Diagonal 2-nya dari B ke N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi diagonal 2-nya 6. Kita hitung. Luas belah ketupat sama dengan setengah, diagonal 1-nya 4, kemudian diagonalnya 6. Atau bisa saja kalau kita anggap diagonalnya 1-nya 6, berarti diagonal 2-nya adalah 4. Jadi hasilnya setengah dikali 4 dikali 6 adalah setengah kali 4, 2. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. 12 satuan luas. Kemudian soal yang nomor 3. Jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi pertama kita gambar titiknya dulu. Titik C, titik B dulu. Titik B 4,5, X-nya 4, Y-nya 5. Ini titik B. Titik B. Kemudian titik C 4,-5. X-nya 4, Y-nya -5. Titik C. Kita hubungkan garisnya. Titik B ke titik C adalah garis A. Ini garisnya A. Jadi garis A terhadap sumbu X adalah tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y.
Kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 4. Diketahui garis G melewati titik 7,8 dan min 2,8. Berapakah jarak garis tersebut terhadap sumbu X? Jadi kita anggap titik 7,8 adalah titik A, X-nya 7, Y-nya 8. Kemudian titik min 2,8 adalah titik B. Min 2X-nya, Y-nya min 8. Titik A dan B tadi adalah garis B dan titik A adalah garis G. Jadi garis G jaraknya terhadap sumbu X, kita hitung ini garis G, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jaraknya garis G terhadap sumbu X adalah 8 satuan. Ya, demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.